Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Bilha. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub." Saudara-saudara, ingatkah 12 suku Israel keturunan Yakub? Di balik 12 keturunan Yakub ini ada perempuan hebat yang melahirkan mereka, yakni Lea, Rahel, dan kedua budak dari masing-masing mereka. Adakah yang ingat nama dari budak itu? Mungkin ada dari kita yang lupa atau tidak familiar atau bahkan tidak tahu. Kedua orang tersebut adalah Bilha budak Rahel dan kemudian Silpa budak Lea. Hari ini kita mau belajar tentang Bilha budak Rahel. Konteks sosial di Israel pada masa itu, perempuan tidak diperhitungkan. Begitu pula juga budak. Dalam hal ini Bilha menyandang kedua status tersebut. Ia perempuan dan ia budak. Dapat dibayangkan, sudah berada di kelas sosial rendah karena ia budak, ditambah lagi ia perempuan, terendah dari yang rendah. Ia tak hanya tidak mempunyai kuasa, ia juga tak bisa berbicara maupun berkehendak. Ia hidup dengan menjalankan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Pertama, ia harus bersetubuh dengan tuannya Yakub atas keinginan Rahel. Kedua, ia dituntut mempunyai anak untuk menyenangkan Rahel. Ketiga, anak yang dikandungnya lahir, ia tidak punya kuasa atas anaknya sendiri, bahkan untuk memberinya nama. Mirisnya tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Bilha mengandung 2 kali, pula ia tidak punya hak untuk memberikan nama bagi anaknya. Jika saudara-saudara berada pada posisi Bilha saat itu, bagaimana perasaan saudara? Dalam kehidupan kita pribadi, mungkin kita pernah berada di posisi Bilha yang tidak bisa hidup dalam kehendaknya sendiri, yang tidak diberi tempat untuk bicara, yang tidak dipedulikan perasaannya, dan bahkan yang berperan penting tapi dilupakan. Namun ingatlah saudara bahwa ada sosok yang peduli dan memperhitungkan saudara, meski saudara merasa tidak ada sekalipun yang mempedulikan saudara. Tuhan. Meski tampak sulit apa yang kita lewati, percayalah bahwa Tuhan akan tetap mempedulikan dan memperhitungkan kita. Ia tidak akan melewati kita begitu saja. Begitupun Bilha masa itu. Sebagai seorang ibu, kebahagiaan terbesar ibu adalah melihat anaknya menjadi besar, dan penyertaan Tuhan atas Bilha nyata di kedua anaknya yang menjadi bagian dari 12 suku Israel bersama saudara-saudaranya. Begitulah Tuhan menyediakan pelangi bagi Bilha dalam kehidupannya. Pelangi yang sama juga disediakan Tuhan bagi kita yang percaya akan penyertaannya. Diskusikan. 1. Coba ceritakan pengalaman saudara saat saudara merasakan tidak bisa hidup sesuai kehendak saudara, atau saat saudara merasa tidak diberi tempat berbicara dan tak ada orang yang peduli perasaan saudara, pengalaman saudara ketika dilupakan. 2. Bagaimana cara Tuhan menghadirkan
menunjukkan penyertaannya dalam kehidupan saudara di masa sulit itu. 3. Moga kita terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, memperhitungkan kita, dan mempedulikan kita di saat-saat yang sulit. Doakan. 1. Setiap pergumulan pribadi, lepas pribadi, supaya di dalam pergumulan itu setiap kita dimampukan untuk tetap merasakan kasih Tuhan. 2. Supaya setiap kita dimampukan menjadi sahabat bagi mereka yang sedang bergumul, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan yang tidak membiarkan mereka sendirian.